Selamat pagi Bu Mary. Saya Selamat minta pagi, Bu. izin minta waktunya Bu Mary. Iya, boleh, Bu. Ada apa, Bu? Tumben Ini Ibu Bu kemari. Mary, saya kan ngajar di kelas saya itu belajar kimia. Saya lihat antusias anak-anak sangat rendah dan kurang. Mengerjakan PR pun hanya 50% yang ngerjain. Apa kira-kira masalahnya gimana lah itu Bu ya? Saya jadi bingung. Iya ya, Bu. Berarti masalah Ibu, masalah keinginan Iya, atau antusias anak-anak dalam belajar kimia ya. iya Bu. Apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir percakapan kita? Eh, saya kan rasakan gitu anak-anak itu kurang antusias, jadi rasakan masih rendah kali antusias anak-anak belajar kimia, kemudian mengerjakan PR juga rendah. Saya mungkin itu masalahnya pada diri saya, mungkin cara mengajar saya mungkin kurang tepat ya Bu sama anak-anak. Mungkin usaha juga saya terlalu monoton gitu mengajarnya. Saya terlalu menguasai banyak berbicara, kemudian juga tugas mungkin terlampau banyak, sehingga anak-anak begitu bosan dan sepertinya macam tidak welcome gitu kalau saya masuk, dan pada saat saya kasih tugas hanya 50% paling banyak yang ngerjakan. Jadi saya bingung gitu. Kok gimana lah saya mengubahnya, saya pikir begitu. Jadi begini, berarti ini masalahnya tadi keantusiasan anak-anak dalam belajar kimia, dan Ibu ingin itu ada perubahan lah ya, mungkin itu keinginan Ibu ya. Nah, ini masalahnya antusias. Sekarang kondisi yang bagaimana sih yang Ibu inginkan? Nah, kondisi ideal yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam pembelajaran Ibu? Iya, kalau saya inginkan kan Bu, kalau bisa kan anak-anak itu welcome, Iya, antusias, artinya pastilah ya. semangat kalau Iya. belajar kimia itu. Kemudian kalau pada saat saya memberikan tugas, mereka itu ya walaupun tidak 100% ya 80% sudah mengerjakan. Artinya kan itu berarti mereka suka kimia, suka belajar yang saya sampaikan. Seperti itu Bu. Jadi mungkin yang saya lakukan selama ini salah ya Bu, artinya tidak menarik bagi anak-anak. Kalau terlalu banyak saya yang menguasai di kelas gitu berbicara, ataupun terlalu banyak juga tugas, bisa juga mungkin saya rasakan Bu, seandainya kita ya kan Bu. Kalau yang Ibu bisa lakukan kira-kira apa, Bu? Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai keadaan yang ideal itu? Iya, menurut saya pasti kan murid-murid pingin apa ya, pasti pingin menarik pembelajarannya itu kan ya Bu. Jadi kalau menurut saya mungkin pola pembelajaran saya perlu ubah, artinya biar menarik. Selama ini mungkin saya terlalu banyak berbicara atau terlalu teacher center, terlalu banyak saya ngomong, mungkin itu mau bosan. Tapi kalau gimana kalau kira-kira saya ubah, misalnya saya buat media pembelajaran, sumber pembelajarannya yang lain, kemudian teknik dalam pembelajaran juga harus berubah, harus student center. Mungkin kalau itu dibuat, mungkin nanti ada peningkatan lebih baik, siswa mungkin lebih menarik, dan kalaupun misalnya tugas tadi, kalau bisa ya jangan terlalu banyak lagi, mungkin saya rasa mungkin itu tak bisa mengubah nanti Bu, rencana saya seperti itu memang. Berarti masalah kurang antusiasnya anak-anak tadi, Ibu mau dengan mengubah cara mengajar Ibu mau mengubah dari yang kurang antusias menjadi antusias. Kira-kira begitu kan, Bu? Nah, Iya. kira-kira apa yang mau Ibu ubah dari metode mengajar Ibu sebelumnya? Bagaimana supaya anak-anak itu lebih antusias? Apa yang mau Ibu ubah dari cara mengajar Ibu? Oh, saya rencanakan Bu, sudah saya lihat juga metode-metode orang lain. Mungkin saya nanti mengajarnya jangan lagi saya yang banyak bicara, mungkin dengan nonton video YouTube, misalnya saya tampilkan YouTube video pembelajaran. Kemudian dengan ada juga saya lihat Bu, mungkin melalui PPT lebih menarik, dan tugas pun jangan terlalu banyak. Mungkin nanti bisa membuat anak-anak antusias, karena
nggak monoton dan tidak terlampau gimana membosankan. Kemudian ya di tengah-tengah pembelajaran pada saat anak-anak mungkin sudah bosan ya bisa buatkan juga selingan musik misalnya Hmm. ya. Anak-anak relax dulu misalnya. Kemudian Iya. misalnya ice breaking saya buat dari itu atau Hmm. pembelajaran saat pada mulai bosan sudah refresh saya lanjutkan lagi pembelajaran dengan metode misalnya berdiskusi kan mereka lebih aktif ya mungkin Iya. itu rencana saya Bu mudah-mudahan bisa berhasil. Iya, iya, Bu. Ini kan hari Jumat, hari Senin Ibu masuk di kelas berapa? Kelas 10 MIA 1 Ibu. Kelas 10 MIA 1 Ibu masuk materi pembelajarannya apa, Bu? Kimia Ibu. Kimia materinya tentang apa kira-kira ya, Bu? Tentang hukum dasar Hukum dasar hukum kimia. dasar kimia Iya. iya. Hukum dasar kimia. Kira-kira metode mengajar apa yang akan Ibu, kan ini Ibu mau mengubah ya, metode mengajar apa yang akan Ibu buat untuk mengajarkan dasar-dasar hukum kimia itu, hukum dasar kimia itu di kelas Iya, 10 rencana nanti. saya Bu Hmm? pertama saya tampilkan dulu YouTube. Nanti setelah itu pemantiknya nanti YouTube dulu dia Ya. tentang tokoh-tokoh kimia ini. Kan Hmm. dasar hukum ini kan harus berdasar tokoh. Kemudian setelah itu mereka saya bagikan LKPD mungkin dengan seperti itu mereka berdiskusi kelompok dan Hmm. masing-masing kelompok membahas tentang hukum-hukum dasar kimia satu hukum saja biar jangan Hmm. bosan. Iya, iya. Jadi setiap kelompok nanti beda-beda pendapatnya tentang hukum dasar kimia. Jadi itu mungkin bisa nanti saya lakukan Ibu. Iya, ya itu udah mantap, Bu. Berarti Ibu akan mengubah metode mengajar Ibu untuk ini dilakukan mulai minggu depan ya, Bu? Iya Ibu, minggu depan. Nah, hari Iya. Senin di kelas 10 Ya, untuk materi hukum dasar kimia. Nah, Ibu akan mengubah dengan menambahkan ice breaking, memberikan video pembelajaran, dengan menampilkan satu tokoh tadi ya Bu, seperti yang Ibu katakan. Nah, kira-kira apa lagi yang mungkin ada yang akan Ibu lakukan selain ya mengubah metode mengajar itu? untuk sementara hanya itu aja mungkin dulu saya lakukan Bu, karena itu pun udah banyak harus yang diubah ya kan Bu. Semoga bisa menariklah perhatian anak-anak dan mengerjakan PR pun bukan lagi beban lagi, tapi mereka merasa bisa semangat mengerjakan PR-PR kimianya Bu. Iya, Iya itu itu juga aja. udah keren kok Bu ya. Oke Bu, kira-kira sudah dapat solusinya ya Bu. Berarti Iya. hari Senin Ibu masuk di kelas 10 mengajarkan materi hukum dasar kimia, Ibu akan mulai menerapkan metode mengajar yang baru yang lebih menyenangkan untuk siswa Ibu. Oke, terima Oke, kasih. oke Ibu, terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan nanti bisa saya laksanakan dengan baik dan anak-anak bisa ada peningkat antusiasnya dan semangat mengerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih Bu Oke, Emery, sekali lagi sama-sama terima kasih. Bu Pinta. I don't even know if you can handle it. All I know is you can have it. I don't even know if you can handle it. All you are, yeah. I don't even know if you can handle it. All I know is you can have it. I don't. Selamat siang Bu Pinta. Selamat siang Bu Mary. Aku mau curhat lah Bu. Oh, Untuk aku lihat anakku, ada satu orang di kelasku, anak laki-laki. Kan gini Bu, kami kan belajar kimia itu di hari Rabu dengan Jumat, ya kan? Terus di les pertama, di jam pertama, di akhir-akhir ini dia sering udah hampir 3 minggu selalu terlambat masuk kelas. Kadang udah jam kedua dia baru masuk, kan ini ceritanya 2 les kami kan. Nah, jadi kalau saya tanya dia nggak menjawab, dia nggak mau jawab. Setiap saya tanya dia cuma tunduk. Saya suruh, "Dah, kau di luar aja." Dia malah senang main handphone di luar. Nah, saya jadi bingung, ini anak masalahnya apa, pikir saya. Nah, lalu saya tanya teman sebangkunya, Bu. Teman sebangkunya bilang, "Bu, kayaknya dia lagi ada masalah dengan Ibu." Maksudnya dengan saya, Bu. Dengan saya, "Apa masalahnya, Nak?" Waktu ibu suruh dia ngerjakan soal,
kan ibu marahin dia karena nggak tahu. Kayaknya dia tersinggung Bu, karena ibu bilang itu aja kok nggak tahu. Jadi dia merasa dia paling bodoh di kelas kita. Jadi kayaknya dia tersinggung Bu, makanya dia malas masuk. Ih, aduh gimana ya? Pikir saya, makanya kalau hal itu kan nggak mungkin lah sampai begitu dia tersinggungnya sampai nggak masuk kelas ya kan Bu. Gimana mengatasinya Bu? Makanya saya bingung ini. Iya Bu. Jadi menurut Ibu kira-kira anak Ibu itu kan harus Ibu tahu juga harus apa penyebabnya kira-kira dia sehingga malas masuk jam kimia sehingga terlambat masuk jam Ibu gitu. Kira-kira Ibu harus tahu kira-kira apa masalahnya. Itulah Bu, kalau saya yang nanya dia diam. Nah, itulah saya tanya sama teman sebangkunya Bu, kira-kira kenapa dia seperti itu. Teman sebangkunya pun masih masih mereka-reka juga mendebak-debak. Mungkin waktu ibu suruh kemarin dia tersinggung Bu, karena ibu suruh ngerjakan soal dia nggak tahu, kan ibu marahi dia. Itu kata teman sebangkunya Bu. Nah, jadi saya mikir, masa hanya karena itu kawan yang lain pun saya marahi, tetap juga hanya masuk. Nah, tapi kenapa dia gara-gara itu aja dia nggak jadi malas masuk kimia? Rabu dan Jumat. Tapi di hari-hari Senin, Selasa, Kamis, Sabtu dengan mata pelajaran yang lain dia cepatnya masuk kelas Bu, nggak pernah terlambat. Jadi saya merasa berarti ada masalah kan gitu kan Bu? Iya Bu, ya, jadi gini Bu, tadi kan Ibu sudah tanya ke teman-temannya. Jadi menurut Ibu kira-kira ada nggak masalah yang lain ataupun penyebab yang lain sehingga dia begitu malas masuk setiap kimia ya? Hari apa tadi Bu? Rabu dan Jumat ya? Rabu dan Jumat Bu. Iya, setiap Rabu dan Jumat sepertinya dia terlambat masuk ataupun malas masuk Iya. setiap kimia. Kira-kira ada nggak penyebab yang lain selain yang Ibu dapat tadi dari teman sebangkunya itu? Sepertinya nggak ada Bu, tapi nanti mungkin akan saya cari tahu lagi lah ya Bu. Iya, Mungkin akan saya cari tahu lagi lah. iya. Jadi kira-kira kalau menurut Ibu, kalau Ibu sudah tahu dari siswa, dari teman sebangku dan Ibu cari tahu kembali, jadi kira-kira kapan kira-kira Ibu cari tahu itu masalahnya? Artinya kapan kira-kira Ibu cari tahu masalah dia itu nggak masuk ke kelas itu selain dari tadi siswa dari teman sebangkunya, kan Ibu cari tahu juga dari yang lain, sumber yang lain. Jadi Iya, kapan iya. kira-kira Ibu mulai mencari informasi itu? Ini kan saya perlu secepatnya juga ya kan Bu, kasihan juga sih. Kalau memang betul alasannya karena dia tersinggung, karena saya mungkin marah kepada sama dia waktu dia tidak bisa mengerjakan soal, mungkin saya jadi merasa bersalah juga ya Bu. Mungkin saya akan panggil dia lah ya, sepertinya akan berbicara langsung dari hati ke hati. Kayaknya seperti itu ya Bu. Bisa nggak ya Iya. Bu? Iya, jadi bisa aja memang kan Bu, masalahnya bukan dengan apa, mungkin ada yang pernah Ibu, artinya harus Ibu cari juga informasinya, atau cara tekniknya itu mungkin bagaimana caranya Ibu agar dia bisa menarik pelajaran itu, karena kan bisa berbeda dengan anak yang lain, sehingga itu yang Oh, perlu Ibu gali dari dia mungkin begitu caranya. Artinya gimana itu akan segera Ibu rencanakan ya Bu. Jadi iya, iya. itu sebenarnya sudah bagus, ya mantap. Jadi semoga lah bisa nanti dengan cara Ibu sudah bertanya temannya, kemudian kalau tadi Ibu bilang karena mau bisa dengan empat mata akan bisa mendapatkan informasi. Artinya kan bisa face to face Ibu dengan dia Iya, pasti iya. akan menyampaikan gimana masalahnya sehingga Ibu bisa mengetahui sumber permasalahan dia tidak masuk itu ya Bu. Jadi Iya, iya. itu mungkin bisa eh, Ibu lakukan, yang Ibu tadi udah bilang Ibu lakukan, kemudian bisa juga yang lain Bu, mungkin cara yang lain ya Bu ya, entah Hmm. cara pemotivan pelajaran Ibu nanti Bu juga bisa mungkin. Akan bertanya juga ya Bu ke guru BK atau ke wali kelasnya juga. Saya akan kumpulkan data tentang anak ini, lalu nanti akan saya simpulkan lagi masalah dia, lalu akan saya cari solusi. Kalau memang dia tersinggung dengan omongan saya karena saya marahi, mungkin saya akan minta maaf, lalu akan mengubah, mungkin jangan ketika ada siswa yang tidak bisa mengerjakan soal, ya mungkin saya harus lebih tenang ya. Memang kemarin kan saya keceplosan juga sih marahnya Bu, karena memang sudah diulang-ulang pelajarannya,
dia kok nggak bisa ngerjakan kan gitu kan. Jadi kan kita kan guru manusia biasa juga bisa marah ya kan Bu. Tapi itulah mungkin anak-anak sekarang nggak bisa dimarahi. Kawannya yang lain saya tegur juga karena nggak bisa ngerjakan soal, tetap juga datang tepat pada waktunya, nggak pernah terlambat masuk kelas. Tapi mungkin saya harus memberikan perhatian yang lebih ekstra untuk satu orang anak ini barangkali ya Bu. Itu mungkin yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini. Ini kan hari Iya. Jumat. Mungkin besok akan saya panggil lah Bu anak ini. Selalu saya ngomong dengan guru BK, saya tanya dulu juga wali kelasnya supaya bisa ketemu apa akar masalahnya. Baru nanti akan saya panggil lagi si anak dan mungkin ada yang harus saya ubah dari cara mengajar saya. Iya, jadi apa kira-kira komitmen Ibu untuk rencana selanjutnya, rencana Ibu untuk ini? Ya, itu tadi Bu, kalau memang alasannya karena dia tersinggung dengan saya, berarti saya harus mengubah cara saya menghadapi siswa yang paham dengan materi saya. Mungkin itu Bu, karena tidak semua memang siswa sama ya. Nah, mungkin saya pun harus mengurangi marah-marahnya juga. Ya, wah bagus sekali cara Ibu sebenarnya menyelesaikannya. Jadi saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu dan anak tersebut pun bisa masuk tepat waktu dan belajar kimia dengan senang. Lebih plong. Iya, sama-sama Ibu Mary. Oke.